Halo Sobat PT, kembali lagi di PTI Podcast episode 11. Di episode kali ini mungkin agak berbeda ya daripada podcast-podcast sebelumnya. Karena di sini kita akan berbincang langsung bersama seorang ketua himpunan mahasiswa Elektro. Sebelum kita lanjut ke segmen dan beberapa pertanyaan, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alfie dan Rami. Diamanai sebagai host di sini. Dan Kang boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman semua, perkenalkan diri nih. Kang, Oke. silakan. Buat yang belum kenal ya, karena mungkin podcast PTI ini bukan hanya disaksikan oleh PTI saja gitu, tapi disaksikan oleh semuanya gitu. Betul. Jadi buat yang belum kenal, kenalin, nama aku Wendy Renda Rahman. Alhamdulillah untuk periode ini diamanahi sebagai Ketua Umum HMFTUP periode 2025-2026. Oke. Jadi teman-teman semuanya sudah tahu ya, hari ini saya sedang bersama siapa. Gimana nih Kang kabarnya Kang? Lagi sibuk apa? Terus mungkin ada pikiran yang sudah dipikirkan atau apa gitu? Untuk sekarang, alhamdulillah seperti biasa rutinitas menjadi seorang ketua himpunan dan juga sebagai mahasiswa pada umumnya gitu. Kalau untuk sehari-hari ya seperti biasa lah, datang ke kampus, nugas segala macem. Terus kalau misalkan mau jadi ketua himpunannya itu kayak biasa lah, kita memonitoring terkait apa-apa saja yang sedang dikerjakan oleh anak-anak gitu. Oke. Terus membuat suatu kebijakan segala macam. Nah, mungkin Vito juga tahu karena mungkin Vito juga akan menjadi seorang kahim mungkin. Aduh, enggak. Ya. Belum berani saya. Oke. Di tengah kesibukan Akang sendiri nih, gimana sih cara Akang sendiri tuh manajemen waktu? Sebetulnya ya, kalau kita ngomongin soal manajemen waktu gitu, kita harus menentukan dulu gitu skala prioritas apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Seperti halnya saya pun ketika menjadi seorang ketua himpunan juga itu wajib gitu. Nah, untuk membagi waktu sudah jelas dan sudah pastilah Tuh. kita sebagai mahasiswa, karena memang tujuan awal kita adalah untuk berkuliah, mencari pendidikan ya. pendidikan dan kompetensi segala macam, sudah pasti ya kita harus mengerjakan dulu tugas-tugas kuliah atau Betul. tuntutan-tuntutan kuliah yang harus kita kerjakan. Setelah lepas itu barulah kita kerjakan apa-apa saja yang di prioritas selanjutnya. Gitu. Mungkin kita langsung aja mulai kan? Boleh, Pembahasan yang lumayan agak berat nih bisa dibilang ya. Pasti tentang Persib ya. Wah, itu mah jangan diomongin, soal udah di sini, Oh ya. beda kelas, gak usah dibahas. Tapi ngomongin nih soal krunya ramai gini nih. Boy, tepuk tangan lu. Ya. Silakan. Oke. Mungkin di sini saya akan bertanya-tanya seputar himpunannya, Kang. Boleh banget. Oke. Kira-kira nih, Kang. Di era yang mungkin sudah maju seperti sekarang, di mana mahasiswa tuh nggak cuman bisa berorganisasi di himpunan aja, tapi juga bisa berorganisasi di luar himpunan. Menurut pandangan Akang sendiri itu bagaimana untuk mahasiswa yang berorganisasi di luar himpunan? Sebetulnya itu balik lagi ya ke sebuah pilihan untuk setiap individu. Betul. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk kita nih harus, karena kita mungkin memang base-nya di himpunan mahasiswa elektro, ya kita harus jadi pengurus di himpunan mahasiswa elektro. Enggak. Oke. Karena setiap orang tuh punya jalannya masing-masing, jalannya masing-masing. Mereka udah memikirkan secara matang apa yang akan dikerjakan ketika di dunia perkuliahan gitu. Jadi menurut saya fair-fair aja gitu. Itu pilihan mereka masing-masing. Jadi ya kita mungkin sebagai mahasiswa pun menginginkan hal-hal yang mungkin bisa dibilang sejalan sama kita. Betul. Dan mungkin lebih tertariknya untuk di luar. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Memang pada dasarnya memang kan himpunan sifatnya inklusif. Apalagi kita terdiri dari 4 prodi. Pastilah
sering timbul pikiran bahwasanya ya kita sebagai prodi-prodi yang dinaungi HME juga harus ikut sumbang sih. Betul, Tapi betul kan sekali. balik lagi, setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Betul. Oke. Tentang himpunan, Kak. Kira-kira nih, selama Akang menjalani beberapa periode, Kak? Sorry. Berapa periode? Iya. Saya kebetulan 1 periode. Satu sekarang. periode. Baru Sudah. 1 periode. Oke. Saya nggak mau 2 periode, 3 periode. Wah, nggak mau saya. Udah ampun. Siapa tahu Enggak. tahun depan lagi gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Cukup. Oke. Oh. Silakan adik-adik saya ya meneruskan. Oke. Mungkin barangkali Vito bisa. Tidak dulu kan? Silahkan. Oke. Kira-kira selama Akang menjabat sebagai ketua himpunan atau Akang menjadi staf nih kan? Ya. Di himpunan mahasiswa elektro ini. Manfaat nyata apa sih yang udah Akang ngerasain sendiri? Banyak sekali. Big Vito. Salah satu contohnya mungkin saya tuh salah satu orang yang sangat-sangat sulit dulu tuh untuk menemukan seorang teman. Oke. Sulit sekali, jujur. Ketika saya masuk himpunan, tiba-tiba teman-teman saya ada di mana-mana gitu. Bukan Banyak hanya di menemukan teman ya, jadinya. bukan hanya di elektro aja, di himpunan-himpunan lain juga banyak banget gitu yang saya kenal dan kita dekat, sering ngobrol segala macam, sering nongkrong. Apalagi ditopang dengan menjadi seorang kahim gitu. Itu tambah khasiatnya tambah lagi luar biasa. Terus juga contoh kayak pengembangan diri yang lain, contoh kayak mental saya tuh backstage man banget. Oke. Jadi backstage man tuh Orang di belakang layar lah ya. ya orang di belakang layar. Kamu boleh nikmati karya saya, kamu boleh cintai karya saya, kamu boleh lah nikmati semua karya saya, tapi kamu tidak perlu tahu siapa saya. Dulu tuh saya kayak gitu. Tapi setelah di himpunan dituntut untuk terus berada di depan layar gitu. Frontman. Jadi itu ke bawah sampai sekarang. Jadi saya jadi berani tampil di depan gitu. Jadi bisa ngomong segala macem. Itu mungkin salah 2 dari manfaat yang saya dapat di himpunan. Ada lagi sih tapi yang benar-benar berguna banget di himpunan tuh. Salah satunya adalah terkait kepenunjangan akademik. Oke. Sudah pasti orang-orang di dalam himpunan pun banyak orang-orang yang benar-benar rajin. Betul, setuju banget saya. Untuk mencari sebuah kompetensi. Betul. Nah, saya manfaatkan itu untuk saya tuh sering bertanya kepada teman-teman saya yang mungkin saya rasa kecerdasan atau kepintarannya di atas saya gitu. Dan itu jujur sangat terbantu berguna dan menopang nilai saya gitu. Ketika saya kesulitan untuk mengajar mata kuliah dan segala macam, ya mereka ada gitu. Itu sih. Dan mungkin saya sendiri juga merasakan hal yang sama sih, Tam. Iya, pasti. Entah mungkin public speaking lebih bagus, terus terkait akademik itu juga bisa apa ya? Kita jadi bisa bikin kelompok belajar gitu dengan teman-teman yang lain. Betul. Ya, mereka ada gitu untuk membantu saya untuk menopang nilai-nilai yang ada di kuliah ya. Jadi saya agak terbantu gitu dengan adanya mereka. Sama ini mungkin yang paling benar-benar terasa banget di hidup saya ketika masuk himpunan. Ketika kalau boleh cerita ya. Boleh, silahkan Kang, silahkan. Kita masih banyak punya waktu. Kalau boleh cerita, dulu tuh saya ketika menjadi staff tuh saya nggak ada proper sama sekali untuk masuk salah satu subbidang yang menurut saya itu salah satu subbidang yang sulit. Oke. Karena itu segmented hanya beberapa orang yang mungkin sudah punya keterampilan di sana. Apa tuh Kang Kolbota? Media dan publikasi. Buat teman-teman di HME juga pasti tahu lah subbidang media dan publikasi. Dulu tuh saya ketika masuk staff otomatis dituntut lah karena sudah masuk subbidang media publikasi. Dituntut untuk bisa mendesain, mengedit segala macam yang berhubungan dengan publikasi. Ya. Oke. Dulu saya kebingungan banget tuh. Gimana caranya sih ngedit? Gimana caranya membuat suatu postingan yang menarik? Di situ hadir seorang ketua saya. Oke. Ketua subbidang yang benar-benar ngajarin saya dari nol untuk bisa ngedit. Dan akhirnya sampai sekarang saya jadi punya keterampilan untuk mengedit gitu. Dan itu luar biasa, benar-benar saya sangat bersyukur saya punya keterampilan baru gitu, ketika masuk di HME. Dan juga poin plusnya itu ada lagi sebenarnya.
Nah, timbul kehangatan yang sangat luar biasa gitu. Saya dianggap menjadi sebuah keluarga yang Ya, benar-benar dipandu gitu. betul. Saya tuh nggak bisa sampai jadi bisa itu benar-benar dipandu gitu. Ya, itu luar biasa. Dibimbing ya. Luar biasa itu manfaatnya kerasa sampai sekarang gitu. Dan mungkin juga saya merasakan hal yang sama sih Kak. Gimana tuh? Mulai dari public speaking. Saya juga dulu bukan sempat. Dari kecil itu saya susah lah untuk berbicara di depan orang banyak, untuk berbicara dengan seseorang. Tapi setelah saya masuk himpunan ini, saya benar-benar merasakan apa aja sih manfaatnya dari sebuah himpunan. Iya. Memang yang namanya aspirasi ya. Aspirasi itu adalah kan sebuah keinginan atau sebuah harapan yang Harapan. disampaikan kepada orang gitu untuk dijalankan. Betul, betul. Tapi balik lagi, karena gak semua aspirasi itu bisa kita laksanakan. Setuju banget saya. Ada aspirasi-aspirasi yang mungkin sulit untuk kita laksanakan, ya kita pertimbangkan dulu gitu. Gimana caranya kita ngelaksanain ini, apakah bisa dijalankan atau tidak, ya kita pertimbangkan dulu gitu. Nah, untuk aspirasi ini sendiri otomatis sebagai ketua himpunan bersama para jajaran-jajaran pimpinan yang lain, sudah pasti kita ingin sebaik mungkin gitu melaksanakan aspirasi-aspirasi yang ada dari warga. Kita pun sampai sekarang masih untuk terus berprogres gitu melaksanakan aspirasi-aspirasi yang ada. Dan kita sudah berusaha maksimal untuk mungkin aspirasi terkait, contohnya terkait mewadahi, itu sudah jelas dari kami sendiri pun berusaha maksimal untuk ya terus gitu menjalankan. Oke. Terkait aspirasi itu Pak. Ya. Bila mana nantinya gitu kok ada seseorang nih dari bukan internal, sorry, dari keluarga kita gitu ya, dari himpunan mahasiswa kita sendiri, dari anggota, itu tuh mereka tuh nggak pengen aktif di himpunan Kang. Nah, bagaimana sih Akang sendiri tuh menyikapinya agar mereka sendiri tuh merasa aman, nyaman, dan masih merasa teranggap di himpunan kita tuh? Kalau menurut saya ya, itu balik lagi ke konteks pertanyaan yang tadi di awal-awal. Kita nggak bisa Memaksakan, betul sekali. kehendak kita untuk orang-orang yang sekiranya itu ke-interest di himpunan. Betul. Kalau kita memaksakan, justru itu Nggak baik. nggak baik, menjadi sebuah persepsi buruk buat mereka. Betul, betul. Yang jelas, kalau misalkan orang-orang tersebut tidak interest di himpunan, ya sudah, kita biarkan aja mereka berkembang. Kita dukung mereka untuk terus berprogres. Kita fasilitasi mereka. Kalau misalkan mereka ingin sesuatu dari kita, ya kenapa enggak gitu. Kita bantu mereka. Toh mereka pun juga warga elektro juga. Nah, setelah itu, setelah mereka berhasil akan kerjaan mereka di luar itu, kita anggap mereka ketika mereka pulang ke rumah kita sebagai satu keluarga himpunan mahasiswa elektro begitu. Elektro. Oke Kang. Tapi Kang, dengan adanya mahasiswa yang seperti itu ya, kira-kira bagi Akang sendiri nih, mungkin saya ingin bertanya pendapat Akang sendiri ya, terkait mahasiswa yang tidak. Apakah hal itu menjadi sesuatu penghambat atau tidak? Jujur enggak sih. Oke. Karena saya sendiri punya keyakinan bahwasanya orang-orang tuh ketika masuk himpunan mahasiswa elektro itu mereka menyiapkan sesuatu hal yang benar-benar mereka persiapkan untuk kemajuan himpunan itu sendiri. Jadi saya lebih cenderung memikirkan gimana sih caranya orang-orang yang udah masuk himpunan ini mereka merasa dianggap, mereka merasa dihargai, mereka merasa terbantu dengan adanya himpunan mahasiswa elektro. Jadi saya memfokuskan diri saya untuk gak mikirin misalkan orang-orang yang memang udah gak mau. Dalam konteks gak mikirin dalam konteks yang negatif ya. Iya. Jadi lebih
saya berpikir gimana caranya kita memberdayakan orang-orang yang sudah mau Sudah ikut mau. himpunan gitu. Daripada memikirkan orang-orang yang sekiranya sudah nggak interest di himpunan. Gitu. Saya setuju sekali Kang, karena gimana ya? Karena kan sebelumnya juga saya pernah menjabat ya, seperti yang Kang bilang tadi. Tidak ada maksud sombong atau gimana ya guys. Cuman ini ya yang saya alami gitu, hanya sharing sedikit. Dengan memberdayakan orang-orang yang ada dan tidak memikirkan orang-orang yang bersifat pasif gitu ya. Bukan tidak Bukan memikirkan. tidak sih. memikirkan, bukan. Tapi lebih 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 ke ke arah arah apa ya? Jangan melulu fokus kepada orang-orang tidak melulu yang- fokus. orang yang kenapa kita ikut himpunan dia enggak, Nah, kita yang itu. capek dia enggak, enggak gitu. Betul. Bukan di situ konteksnya. Ya, gitu. Dan memang terasa sih Kang, bagaimana apa ya? Bagaimana kita tuh ya sebagai mahasiswa yang harusnya belajar dan terus belajar ya. Ya, betul. Selain belajar akademik, kita juga harus gitu belajar cara berorganisasi. Betul, kan? betul. Guna kita tuh biar kedepannya nanti tuh bisa memanage apapun yang sudah Betul, kita pelajari betul, di betul. himpunan. Karena sejatinya yang paling ditakutkan di zaman sekarang gitu, anak-anak teknik atau orang-orang teknik yang mereka tuh bisa berkomunikasi, Nah, bisa bernegosiasi. Itu dia bener kan. Orang-orang yang seperti itu di zaman sekarang itu Yang ditakutkan. Ya. Tuh, saya setuju banget. di respect, sangat di respect. Oke nih Kang, melihat pembahasan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, mulai dari relevansi, terus keadaan mahasiswa yang pasif, lalu pokoknya yang sudah kita bahas sebelumnya lah. Sebelumnya kita minum dulu sih, saya haus jujur. Saya udah minum dari tadi nih Mas Vito. Aduh. Karena kita tidak disponsori, Ya. dia harus ditutup guys. Luar biasa. Oke, melihat ya kan, seiring perkembangan, sorry. Gak apa-apa. Melihat Oke. seiring perkembangannya zaman kan, bagaimana perspektif dari Akang sendiri sebagai ketua umum untuk menyikapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi nantinya oleh sebuah himpunan, mungkin harus bisa berkembang mengikuti zaman, harus bisa berkembang mengikuti teknologi dan segala macam yang ada di sekarang. Itu bagaimana? Oke, mungkin menurut saya kalau misalkan ngomongin himpunan harus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, mungkin yang pertama harus dibahas adalah gimana caranya himpunan itu bisa mewadahi dari para anggotanya. Setuju. Apalagi kita yang menaungi benar-benar 4 prodi dengan mungkin kalau dari base-nya itu sama, kelistrikan, elektro segala macam. Tapi kalau difokuskan lebih dalam, itu kurang lebih agak ada mainan-mainan khusus buat mereka gitu. Jadi kita tuh punya tantangan gimana caranya kita benar-benar bisa mewadahi dari keempat prodi ini. Itu pun merupakan PR yang terus harus dikerjakan. Harus dipikirkan juga ya. Oleh para pengurus himpunan gimana caranya untuk mewadahi ini. Jadi apabila kita sudah bisa dan semuanya sudah puas merasa terwadahi, ya saya rasa itu juga bisa dianggap himpunan itu sudah bisa berevolusi. Sudah melalui tantangan Ya. tersebut. Adapun faktor-faktor lain, contohnya itu seperti menurut saya himpunan tuh sekarang tuh banyak yang punya treatment kuno gitu. Kita ngerasa nggak sih? Contohnya apa tuh? Kayak kuno, kayak dengan zaman sekarang tuh masih ada yang namanya perpeloncoan, Bab. yang namanya kekerasan fisik segala macam. Jujur, mungkin kalau misalkan dilihat dari perspektif yang positif, itu mungkin bisa melatih mental mereka untuk bisa kuat mental menghadapi segala tekanan yang ada. Tapi kita balik lagi, sekarang eranya tuh Sudah bukan seperti itu. Iya, sekarang eranya Gen Z yang mungkin kita nggak bisa menampik bahwasannya Gen Z tuh baperan, baperan gitu. Ketika mereka diberi sesuatu yang lumayan frontal kayak gitu,
ya gimana mereka nggak kabur gitu. Easy. Walaupun mungkin ya emang mental Gen Z tuh ya mental gitu. Ya. Ya, Tapi saya setuju. kita harus mikir juga gimana caranya kita melatih mental mereka tidak dengan cara yang seperti itu. Betul. Begitu. Tidak dengan cara perpeloncoan aja ya. Betul. Bisa dengan banyak hal. Iya. Karena pada dasarnya himpunan-himpunan tuh ketika sekarang zaman sudah berubah dan berkembang dengan teknologi yang ada, kita perlu bumbu-bumbu yang baru gitu untuk mewarnai himpunan ini, bukan cuma hanya ya soal perpeloncoan belaka gitu. Biar nggak template ya. Iya. Betul. Kayak contoh kayak mungkin kalau di HMB sendiri kayak si Marung lewat dipanggil arrester, terus si Marungnya jawab yes sir. Nah itu menurut saya juga perlu gitu, walaupun memang banyak yang berpikiran bahwasanya apa sih gitu kayak cringe, garing segala macam, tapi saat ini langsung juga itu membangkitkan semangat mereka atau peran mereka ketika Betul. akan melaksanakan Karena kepengurusan. saya juga merasa sih, Kang. Hmm. Bahwasannya yang akan bilang tadi ya, kayak kalau misalkan ada Mario yang lewat terus kita panggil arrester, itu menurut saya ya bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri nggak sih? Betul, Kang? sangat. Iya sih. Ya. Kan? Jadi kayak secara tidak langsung nih kita tuh melatih bahwasannya mahasiswa baru ini untuk mencintai, Betul. menghargai dan segala macam. Dengan cara yang tidak frontal seperti tadi. Kita didik mental mereka supaya benar-benar jadi mental yang kuat, akan tetapi mereka tuh nggak cengeng juga Betul, gitu. betul. Oke nih Kang. Kira-kira di himpunan tuh ngapain sih? Himpunan mungkin Oh, sorry. Sebelum kesana ya, sebelum kesana. boleh. Saya mau nanya dulu nih sedikit terkait ada apa aja sih di himpunan tuh? Seperti mungkin subbidang dan bidang. Bisa dikenal. Wah, jujur menurut saya HM ini himpunan yang sangat keren. Ya, saya setuju. Karena luar biasa keren. Banyak bidang-bidang atau subbidang yang benar-benar relevan dengan Betul. kebutuhan mahasiswa zaman sekarang. Betul. Mungkin kalau bisa disebutkan, boleh Silakan Kang, silakan. Oke, mungkin Nyantai aja saya kita mau ya. jelasin dulu ke teman-teman ini, barangkali yang nonton kan mungkin anak 25 yang mau masuk ke pengurusan, Betul. biar punya gambaran. Disimak guys, disimak. Mungkin yang pertama itu ada bidang Kominfo. Oke, Kominfo ngapain Ya, aja tuh? Kominfo itu mungkin bisa kita jelasin dulu. Boleh, Biar silakan. kita lebih enak. Boleh. Kominfo tuh membawahi 3 sub. Yang pertama ada media publikasi, yang kedua dokumentasi. Oh, yang bidang akang tadi ya? Ya, Oh. betul. Media publikasi, dokumentasi, dan hubungan eksternal. Saya jelasin nih dari ketiga ini tuh. Yang pertama media publikasi. Media publikasi itu mereka tuh kerjanya itu mendesain atau mengedit konten-konten untuk Instagram. Oke. Biasanya Tapi kalian bisa cuma lihat- Instagram gitu kan? Atau bisa keseluruhan Oh, TikTok? dan mereka segala juga sebetulnya untuk media publikasi ini mereka juga mengurusi perihal mading yang ada di lantai 4, Iya. yang bisa kalian macam. Bisa kalian lihat nanti ya, lantai 4. ada mading dan juga ada majalah. Oke. Nah, mereka tuh ada satu lagi, Apa? sorry, website oke, HME website. itu yang pegang itu adalah media dan Media publikasi publikasi. HME. Yang kedua dokumentasi. Nah, ini dokumentasi baru rata-rata itu mereka mainannya di video, YouTube, TikTok, Oh. segala macam. Oke. Tapi selain Spotify, tapi selain itu juga dokumentasi ini mereka ngurusin ID card pengurus. Kalau kalian tahu ID card pengurus sama KTA yang kalian dapat nanti ketika kalian lulus kader. Gitu. Yang ketiga ini hubungan eksternal. Ini subbidangnya anak-anak yang benar-benar ekstrovert lah, mungkin kita Iya, juga tahu. iya. Karena mereka tuh mainannya benar-benar mereka ketemu himpunan orang, terus mereka ngobrol, cari ilmu segala macam, bertukar pikiran segala macam. Nanti Betul. outputnya kalau misalkan mereka udah dapat suatu ilmu, mereka bawa ke himpunan Wah. dan akhirnya diterapkan oleh himpunan kita. Jadi nggak cuma mencari ilmu dari dalam, Iya. bisa juga dari luar di dalam. Dan juga itu bisa meningkatkan eksistensi dari HME juga Nah, ini dengan anak-anak hubungan eksternal yang main keluar. betul. Karena HE itu E-nya ekstrovert ya kan? Betul, HE hubungan ekstrovert. Hubungan ekstrovert. Jadi emang benar-benar di dalam itu anak-anaknya ekstrovert guys. Sangat amat cocok. Terus Lanjut. ada apa lagi Kang? Lanjut, Lanjut. ada bidang PSDO atau bidang pengembangan sumber daya organisasi. Oke. Dia tuh membawahi 2 bidang. Yang pertama itu ada moderat.
pengaderan, kalian pasti tahu lah sebidang pengaderan itu apa. Ya, Mungkin yang buat ngurus anak-anak, buat orang-orang yang ikut kaderisasi itu pasti tahu lah pengaderan tuh kerjanya gimana dan ngapain aja dan gitu. ngapain aja. Mungkin nggak perlu dijelasin lah. Yang kedua itu sebidang litbang atau penelitian dan pengembangan, Nah, yang mana mereka tuh tugasnya adalah untuk meningkatkan konsolidasi pengurus dengan terciptanya mekanisme kerja yang optimal. Itu yang pertama. Yang kedua itu mereka menilai kinerja pengurus maupun pimpinan yang ada di HME. Jadi mereka tuh ya tupoksinya salah satunya menilai dan mengkaji apa-apa saja yang kita harus lakukan di himpunan supaya pengurus tuh bisa berkembang. bisa berkembang. Yang ketiga ada bidang PA. Mungkin dari bidang PA boleh Vito yang jelasin. Bidang saya sendiri nih guys. Oke, terima kasih ketua umum saya ya sudah memberikan kesempatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang PA atau itu singkatannya ya guys. Kepanjangannya itu pembinaan anggota. Jadi di pembinaan anggota sendiri kita tuh terbagi menjadi 2 sub bidang. Yang pertama ada kerohanian dan yang kedua ada olahraga dan seni. Mungkin untuk kerohanian sendiri itu ya persis dengan namanya ya. Bergerak dan berfokus pada kerohanian saja gitu. Bukan agamais juga sih. Ya tentang agama lah. Ya. Nah, lalu di sub bidang saya sendiri nih, Orsen. Di Orsen sendiri, Orsen itu kepanjangan adalah olahraga dan seni, di mana di olahraga dan seni ini kita difokuskan dan diberi amanah untuk meningkatkan dan membina keluarga kita, anggota-anggota kita untuk aktif dalam olahraga dan kesenian ya guys. Itu. Jadi fokusnya untuk bidang PA ini adalah fokusnya mewadahi Betul. terkait kebutuhan jasmani dan rohani dari warga elektro itu sendiri. Betul. Begitu. Gitu guys. Nah, selanjutnya Lanjut Kang. ini ada bidang yang misalkan kalau ada orang yang ngomong himpunan tuh menghambat pendidikan, himpunan tuh menghambat nilai. Saya tidak setuju, tidak. Enggak, teman-teman. Di HME sendiri ada namanya bidang pendidikan. Betul. Dia tuh ada 2 sub bidang. Yang pertama ada akademik dan juga profesi. Buat akademik ini, tupoksi mereka itu adalah menyediakan atau mewadahi orang-orang untuk menunjang akademik mereka. Kayak untuk contohnya kayak mau ujian, itu kita menyediakan belajar tambahan untuk warga elektro sehingga nanti mereka tuh ketika ujian tuh siap gitu. Yang kedua profesi, seperti namanya profesi itu menyiapkan contohnya kayak seminar untuk warga elektro tuh nanti orientasinya kemana sih ketika kerja. Jadi udah kebayang gitu. Betul, ya. dan juga Udah gambaran. mereka dapat kompetensi khusus gitu ketika mengikuti program-program yang ada di profesi. Betul. Yang terakhir, ini mungkin juga salah satu bidang yang sangat mulia. Ada apa? Itu bidang yang terakhir. Apa ya? Tadi kan PA udah, Ya, terus PSDO udah, Kominfo udah. yang terakhir nih. Oh, ini Kang, ini sangat amat penting. Ya, Ada bidang KP iya, betul. atau Kesejahteraan kesejahteraan dan pengabdian. Dia tuh punya 3 sub bidang. Yang pertama fasilitas. Fasilitas itu tupoksinya adalah mengelola inventaris yang ada di HME atau barang-barang yang ada di HME itu mereka kelola. Tapi bukan hanya itu, mereka juga menguruskan administrasi terkait peminjaman dan pengembalian barang yang ada di HME. Jadi kalau misal kalian lihat sekre HME bersih-bersih, nah itu adalah salah satu tupoksi dari sebidang fasilitas. Untuk sebidang fasilitas ini ya Kang. Dan berbicara soal inventaris tadi. Untuk peminjaman sendiri itu cuman diperbolehkan hanya untuk internal HME atau boleh dipinjam keluar? Tentu tidak. Oh tentu tidak. Tentu tidak. Berarti hanya untuk HME saja. Maksudnya? Maksudnya gini. Gimana? Aduh, saya pernah Gini. Kan tadi membahas soal inventaris ya. Ya. Berarti kan barang. Ya. Secara garis besar lah ya. Ya. Yang saya maksud di sini tuh barang-barang ini tuh hanya bisa dipinjamkan ke internal himpunan saja atau bisa keluar juga. Oh iya, sorry, Gitu. saya kurang nangkep tadi. Mungkin Mohon saya maaf. juga yang bicaranya Mohon kurang maaf. ya.
Sudah jelas boleh Boleh. dipinjam Oke. oleh eksternal himpunan. Hmm. Akan tetapi terdapat SOP, Persyaratan mungkin. SOP Yes, yang oke. harus ditepati oleh internal maupun eksternal. Kalau buat yang belum tahu, buat eksternal itu kalian harus ngirimin surat itu H-7. Itu juga guys. H-7. Dan untuk internal itu H-5. Bila mana tidak memberikan surat, itu sudah pasti ada sebuah denda yang harus kalian Bayarkan. bayar. Sebagai pertanggungjawaban. Iya, pertanggungjawaban kami nanti ketika sudah mau turun gitu. Oke, mau lanjut ini? Lanjut lagi. Lanjut. Kedua tuh ada salah satu subbidang yang itu tuh ibaratkan swasembadanya HMS. Swasembada guys. Swasembada. Apa tuh Kang? Jadi mereka tuh tupoksinya adalah yang pertama itu meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi anggota HME. Oke. Yang Jualan, kedua- jualan nih, Yang jualan. kedua itu mereka mencari pundi-pundi tambahan untuk Oke. organisasi. Oke. Jadi selain mereka juga nyari pundi-pundi, mereka dapat nih gimana caranya berwirausaha gitu nih. Difasilitasi oleh himpunan. Itu ada subbidang kewirausahaan. Mungkin kebayang lah dari teman-teman untuk bidang kewirausahaan sendiri itu gimana gitu. Bidang kewirausahaan tersendiri itu. Dan yang terakhir, ini salah satu subbidang yang menurut saya ini mulia sekali. Apa tuh Kang? Sosial dan politik. Wah, sospol. Sosial dan politik itu mereka mempunyai beberapa tupoksi yang berbeda. Yang pertama itu menyediakan advokasi aktif bagi warga elektro yang sekiranya kesulitan terkait UKT, terkait cuti kuliah, terkait kekerasan seksual, IRR pusing, itu mereka fasilitasi. Mereka benar-benar membantu ketika warga elektro itu kesulitan terkait hal-hal yang berbau advokasi. Dan juga untuk sospol ini tuh mereka juga menyediakan sumbangan atau menyediakan donasi terkait hal-hal yang contohnya seperti bencana alam, kayak kabar duka yang lain mereka juga memfasilitasi. Lalu juga mereka menyediakan kawasan gimana caranya kalau kamu kesulitan terkait yang tadi. Terus yang terakhir juga ini tugasnya melatih kita untuk berpikir kritis, yaitu ada kajian isu. Kajisu guys. Kajian isu. Seru. Kajian Silakan, isu mereka menyediakan wadah untuk kita mengkaji isu-isu yang beredar nasional ya. ataupun kampus secara kontemporer gitu. Dan juga ada salah satu yang sangat mulia sekali menurut saya, itu ada P2M. Apa tuh Kang P2M Kang? Itu adalah pengabdian kepada Pada masyarakat. Jadi Apa mungkin yang aja kira-kira? untuk P2M itu sendiri, jadi dari tahun ke tahun kita datang ke sebuah desa dan kita menyediakan apa-apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh desa tersebut. Nah, kita fasilitasi, kita berikan sesuatu, dan yang outputnya itu salah satunya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Ya, pengabdian pada masyarakat. Mungkin segitu aja bidang yang ada di HM. Mungkin ada apa lagi? Oke. Jadi sudah terlihat ya guys, bahwasannya sebuah organisasi yang bernama himpunan itu tidak hanya tidak menjadi alasan, tidak menjadi alasan untuk menjadi sebuah halangan gitu. Betul. Karena di himpunan sendiri tuh kita juga banyak belajar guys. Iya, betul. Entah belajar soal akademik ataupun non akademik, kayak banyak lah. Seru. Berhimpunan tuh. Kalian bakal banyak mencari ilmu-ilmu baru yang tidak pernah kalian temukan di tempat lain. Betul, karena banyak ilmu yang sekiranya nggak ditulis di buku guys. Betul. Dan himpunan tuh menyediakan itu semua. Ilmu-ilmu yang kita dapat dari cara kayak gini ngobrol gitu. Itu Berbincang, guys. guys. Berbincang. Pengalaman-pengalaman abang-abang, tetek-tetek itu sangat-sangat berguna buat kita ke depannya gitu. Apalagi? Oke. Dengan pembahasan yang sudah kita bahas tadi ya Kang ya, untuk mulai dari mahasiswa yang tidak aktif, terus relevansi Iya, dan segala macamnya lah ya guys. Jika
sebuah himpunan itu tidak ada. Itu bagaimana sih Kang? Yang akan terjadi ke depannya? Oh, ini balik lagi menurut saya. Hmm? Menurut saya yang paling kerasa itu adalah ketika nanti akreditasi itu agak sulit. Kalau misalkan yang ada himpunan. Karena kita juga nggak bisa menampik bahwasanya himpunan itu juga membantu akreditasi terkait Betul. prodi kita. Betul. Kedua, itu kembali lagi ke yang tadi. Himpunan kan menyediakan hal-hal yang sekiranya itu nggak kita dapat Di luar. di luar. Kayak kita contohnya berkuliah, itu kan nggak belajar ilmu tentang himpunan. Betul. Nggak belajar ilmu tentang yang tadi public speaking, dan segala macam, manajemen waktu, berpikir kritis segala macam itu. Mungkin ya diajarin sedikit-sedikit ya, tapi nggak secara Terlalu benar-benar ini banget terlalu gitu. Ya. full diajarin. Nah, himpunan tuh menyediakan itu semua. Sebenarnya himpunan tuh menyediakan kalian untuk gimana sih menjadi pribadi yang berkembang gitu. Gimana sih menjadi pribadi yang sekiranya kalian tuh ketika lulus nanti, kalian tuh mampu untuk survive gitu di dunia kerja gitu. Betul. Makanya mungkin ketika di himpunan ada tuntutan segala macam, ya itu wajar lah. Wajar banget Wajar. guys. Nggak usah disesali ketika kalian masuk himpunan jadi terganggu, capek segala macam. Ya itu udah menjadi bagian dari pembelajaran kalian gitu. Dan sebenarnya saya juga merasakan sih kan. Kayak sebelum masuk kampus ya, sebelum kuliah gitu. Saya tuh sempat kerja. Ya. Sempat kerja lah, gapir. Jadi aku tuh gapir kan. Jadi selama saya kerja tuh banyaklah hal-hal yang benar-benar saya apa ya? Terasa gitu bahwasannya pada saat saya masuk himpunan, oh iya, saya belajar gini penting ya di tempat kerja kemarin. Saya belajar ini tuh penting ya di tempat kerja kemarin. Gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu di himpunan tuh yang memang benar-benar kepake guys di dunia kerja. Dan ternyata FYI, ketika kemarin saya kunjungan industri, ternyata struktur organisasi yang ada di dunia kerja itu kurang lebih sama loh kayak di himpunan. Itu guys. Jadi kita tuh ketika masuk himpunan, jadi kita tuh kebayang ketika nanti di Iya, dunia kerja betul, tuh gimana, betul, gitu. Koordinasinya betul. gimana, Betul. teknis kerjanya gimana, pengambilan keputusannya gimana. Itu sih. Kenapa? Rasa ada persamaan yang benar-benar sangat signifikan. Jadi dari mulai struktur, terus persuratan mungkin, dan segala macamnya, wah itu benar-benar ada guys di dunia kerja. Dan semua itu ya, saya dapatkan ya hanya di situ. Betul. Kenapa di HMI sendiri itu administrasi terkait persuratan khususnya itu lumayan sangat kompleks dan benar-benar harus dipelajari. Kenapa tuh? Karena memang sejatinya selain kita memang ingin menjadi sebuah himpunan yang mempunyai administrasi yang rapi, kita juga ingin memberikan sebuah pengajaran buat teman-teman untuk gimana sih caranya mengoperasikan atau membuat surat yang benar-benar rapi. Itu kepake banget loh teman-teman ketika kalian membuat raprak atau segala macam. Sangat amat. Itu apalagi yang khususnya orang-orang yang pernah jadi sekretaris ya. Hormat sekre. itu jujur sangat-sangat membantu. Jadi kalian ngebikin laprak tuh gak sibuk ngurusin margin dan gak asal-asalan guys. Dan gak asal-asalan, bener-bener rapi, terstruktur. Nah itu HMM menyediakan itu teman-teman. Jadi gak usah berpikir bahwasanya HMM itu punya administrasi yang ribet segala macam. Enggak teman-teman. Itu justru malah makin bagus gitu. Kita jadi terstruktur, rapi. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk masuk himpunan guys, karena seseru itu. Seru banget. Mencek orang Sunda mah singsung singdem. Ada pepatah Cina mengatakan Cing Caule watching lie. Yang artinya gerak balik ngespeting. Gerak balik. Oke Kang. Saya rasa cukup ya. Pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas dengan berbagai macam keadaan, keseruan, dan segala macamnya. Mungkin ada sepatah dua patah mungkin bisa disapa. Oh udahan nih.
Sudah. Oh, saya kira podcastnya 2 jam. Oh, Aduh, mau ini, 2 jam. Aduh. Aduh, saya udah persiapkan Aduh, ini 2 jam. saya belum sahur. Aduh, belum sahur ya. Kebetulan ini syutingnya jam 2 malam. Iya, jam 2. Ini tuh jam 2, guys. Aduh, jam 2 malam ini. Tuh, guys. Jam 2, setengah 3 tuh. Oh, iya. Kalau bisa di. Ya, Jadi mungkin gimana? silakan. Ada yang bisa disampaikan ke kamera? Mungkin tidak hanya kepada warga Elektro saja ya, mungkin bisa mungkin ke mahasiswa-mahasiswa lain yang menonton. Ya, boleh. Oke, mungkin dari saya, ketika kalian berpikir untuk mencari sesuatu yang ada di himpunan, itu menurut saya jangan kalian berpikir seperti itu. Jangan berpikir demikian. Karena pada dasarnya yang mampu merubah diri kalian sendiri adalah ya diri kalian sendiri. Ketika kalian masuk himpunan dan kalian gak ada niat buat membuat diri kalian jadi berkembang, ya hasilnya ya nothing gitu. Terus juga kalau misalkan kita ngelihat dari sebuah definisi cinta, Berat. cinta tuh buta kan ya. Apapun dilakukan atas dasar cinta. Saya pun ketika masuk HME dan berpikiran untuk menjadi seorang kahim, itu salah satunya adalah atas dasar cinta. Betul. Saya nggak mengharapkan apapun yang himpunan kasih buat saya. Tapi saya mikir gimana caranya saya ngasih sesuatu buat himpunan begitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan udah ngerasa nih kalian cinta himpunan, ayolah kita sama-sama buat bikin HME ini lebih gila lagi, bikin HME ini lebih meledak lagi, bikin HME ini benar-benar dilihat oleh mungkin dari kampus-kampus luar lainnya gitu. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Ini rumah kita loh gitu. Ini kita yang harus jaga, kita yang harus benahi. Apalagi kita terdiri mungkin dari 4 kepala dalam satu rumah gitu. Kita harus saling, kita harus saling bahu membahu gitu. Gimana caranya kita memperbagus HME ini gitu. Jangan sampai ada perselisihan-perselisihan yang mungkin sekiranya bakal ngerusak keharmonisan kita di HME ini. Mungkin kalau misalkan perbedaan pendapat ya itu wajar. Pasti ada. Tapi ya udah, perbedaan pendapat hanya di dalam forum, di luarnya kita keluarga. Seperti halnya sepak bola. Betul. Rivalitas tuh hanya 90 menit. Di lapangan doang gitu. Betul. Tapi di luar solidaritas. Begitu. Saya harus dengerin. Ya. Sama mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi bingung sampai segala macam, ayolah kita balik lagi, kita bounce back bareng-bareng gitu, buat kita wujudin periode sekarang itu adalah periode terbaik yang HME. Walaupun dengan segala kisruh dinamika huru-hara yang terjadi, itu bukan halangan ya, kita move on aja, ayo kita kembali lagi ke track yang seharusnya kita kerjain. Dan terakhir, kata-kata pamungkas yang selalu saya ucapkan, apapun masalahnya, apapun dinamikanya, apapun kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi di depan, tetap apa sih kan? Tetap tegakkan kepala dan tetap tersenyum. Terima kasih. Sekian dari El Kahim, dari himpunan paling keren mahasiswa elektro. Oke, mungkin untuk di episode kali ini sudah selesai pembahasan kita ya. Saya Alfitah dan Rami selaku host dari PT Podcast mengucapkan bukan. Ingin mengucapkan permohonan maaf bila mana ada sikap atau tutur kata yang mungkin tidak mengenakan di hati para pemirsa ya. Tolong dimaafkan karena sejatinya kita adalah manusia dan manusia tuh sering membuat kesalahan gitu. Betul, guys. tidak luput dari sebuah kesalahan. Dan kita juga harus bisa saling memaafkan. Betul. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.